Pagi itu, aroma kopi Arabica menyeruak di ruang makan mewah kediaman kami. Aris, suamiku, duduk dengan wajah yang ditekuk sedemikian rupa hingga siapapun yang melihatnya akan merasa iba. Ia tidak menyentuh sarapan roti gandumnya. Matanya yang biasanya teduh, atau setidaknya begitulah aku mengenalnya selama 5 tahun ini, tampak berkaca-kaca. "Mas, ada apa? Kenapa kopinya tidak diminum?" tanyaku lembut, sambil meletakkan tablet kerjaku. Sebagai pemilik perusahaan ekspor furnitur terbesar di kota ini, aku selalu sibuk, tapi Aris selalu menjadi prioritasku. Aris menghela napas panjang, sebuah helaan napas yang terdengar sangat berat. "Maya, Ibu, Mei. Ibu di desa sakit keras." Jantungku berdegup kencang. Ibu mertuaku, meskipun jarang berkomunikasi denganku karena Aris selalu beralasan ibu lebih suka ketenangan di desa, adalah orang tua yang harus kuhormati. "Sakit apa, Mas? Kenapa baru bilang sekarang?" "Jantung, Mei. Kata orang rumah, ibu sempat pingsan kemarin. Dokter bilang harus segera ada tindakan di rumah sakit besar di kota provinsi. Mas bingung, Mas nggak punya uang sebanyak itu untuk biaya operasi dan perawatan intensif." Aris menunduk, menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Bahunya bergetar, seolah sedang menangis sesenggukan. Aku merasa sangat bersalah. Aris bekerja sebagai manajer operasional di salah satu cabang perusahaanku, tapi gajinya memang sengaja kubuat standar agar dia tidak manja. Namun, melihatnya hancur seperti ini, hatiku luluh. Aku lupa bahwa selama ini rumah, mobil yang dia pakai, bahkan baju-baju bermerek yang melekat di tubuhnya adalah hasil keringatku. "Berapa yang dibutuhkan, Mas?" tanyaku tanpa ragu. Aris mendongak, matanya merah. "Dokter minta deposit awal 150 juta, Mei. Itu belum termasuk biaya rawat inap dan obat-obatan yang mahal. Mas tahu ini banyak, tapi Mas janji akan ganti dengan potong gaji setiap bulan." Aku tersenyum tipis, mengelus tangannya. "Mas, ibu itu ibuku juga. Kamu tidak perlu bicara soal ganti rugi. Pakai saja uangku. Aku akan transfer 200 juta sekarang juga ke rekeningmu, agar kamu bisa langsung berangkat ke desa, dan membawa ibu ke rumah sakit." "Terima kasih, Maya. Kamu istri yang luar biasa. Mas janji, setelah semua ini selesai, Mas akan lebih fokus lagi membahagiakan kamu," ucapnya sambil mengecup keningku. Detik itu, aku merasa menjadi istri paling bahagia. Aku segera mentransfer uang tersebut. Tak lama, Aris pamit dengan terburu-buru. Ia membawa mobil Fortuner hitam atas namaku, tas berisi pakaian, dan tentu saja, uang 200 juta yang baru saja masuk ke rekeningnya. "Aku pergi dulu, sayang. Doakan ibu, ya. Mungkin Mas akan di sana sekitar seminggu sampai kondisi ibu stabil," pamitnya sebelum memacu mobil keluar dari gerbang rumah megah kami. Aku melambai dengan tulus, tanpa tahu bahwa di balik kaca mobil yang gelap itu, suamiku sedang tersenyum penuh kemenangan, merayakan keberhasilannya menipuku mentah-mentah. 3 hari berlalu. Aris memberikan kabar lewat WhatsApp bahwa ibunya sudah masuk ruang perawatan dan kondisinya mulai membaik. Namun masih butuh istirahat total sehingga ia belum bisa video call denganku. Aku percaya saja. Bahkan aku mengirimkan tambahan 20 juta untuk biaya, makan, keluarga di sana. Sore itu, sahabat baikku, Clarissa, menelpon. Ia dikabarkan masuk rumah sakit karena asam lambung kronis. Sebagai sahabat yang sudah seperti saudara, aku langsung menuju Rumah Sakit Internasional Citra Medica, salah satu rumah sakit paling elit di kota ini. Setelah menjenguk Clarissa dan memastikan dia baik-baik saja, aku berjalan menuju kantin rumah sakit untuk membeli air mineral. Namun, langkahku terhenti di depan poli kehamilan, Obgyn. Aku melihat sosok punggung pria yang sangat kukenal. Pria itu memakai jaket kulit yang baru kubelikan bulan lalu. Ia sedang merangkul mesra seorang wanita muda yang perutnya sudah sangat buncit, jelas hamil tua. "Mas Aris?" bisikku lirih. "Tidak, mungkin aku salah lihat. Aris kan di desa, menunggui ibunya yang sakit jantung." Aku mendekat, bersembunyi di balik pilar besar. Jantungku berpacu seperti genderang perang. Pria itu menoleh sedikit untuk mencium pelipis wanita itu. "Dek, benar, itu Aris, suamiku." Wanita itu tampak manja. "Sayang,
Makasih ya udah nurutin periksa di dokter paling mahal di sini. Aku nggak sabar nunggu minggu depan bayi kita lahir. Aris tertawa kecil, suara tawa yang selama ini hanya kudengar untukku. Apapun untuk kamu dan jagoan kita, Siska. Uang bukan masalah. Istri bodohku itu baru saja kasih dana segar 200 juta. Katanya buat operasi ibuku, padahal ibuku sehat-sehat saja di desa sedang makan enak. Uang itu bakal cukup buat biaya persalinan sesar eksklusif kamu, dan kita sewa apartemen baru. Siska, wanita itu, tertawa cekikikan. Kasihan ya Maya, dia kerja banting tulang, uangnya malah buat kita. Dia nggak tahu kalau suaminya ini sudah bosan sama dia yang sibuk melulu. Sudahlah, jangan bahas dia. Yang penting sekarang kamu tenang. Usia kandunganmu sudah 9 bulan lewat seminggu. Dokter bilang minggu depan harus segera tindakan karena bayinya besar. Untung aku cepat minta uang ke Maya, jawab Aris sambil mengelus perut Siska dengan penuh kasih sayang. Duniaku serasa runtuh. Oksigen di sekitarku seolah lenyap. Uang yang kukirim dengan niat tulus untuk kesembuhan ibu mertua, ternyata digunakan untuk biaya persalinan selingkuhannya yang sudah hamil 9 bulan. Sakit? Tidak. Kata sakit tidak cukup menggambarkan perasaanku. Ini adalah kemurkaan yang membakar. Aris yang selama ini menumpang hidup padaku, yang rumahnya aku yang bayar, yang mobilnya aku yang cicil, yang posisinya aku yang beri, berani mengkhianatiku sedalam ini. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku tidak akan menangis. Tidak di depan mereka. Aku adalah Maya, wanita yang membangun kerajaan bisnis dari nol. Jika aku bisa membangun perusahaan, aku juga bisa menghancurkan seorang parasit seperti Aris dalam sekejap. Aku mengeluarkan ponsel, merekam kemesraan mereka dari balik pilar. Rekaman yang cukup panjang untuk menjadi bukti di pengadilan dan di depan keluarga besar. Selamat bersenang-senang, Aris. Nikmati sisa-sisa kemewahan yang kupinjamkan padamu, batinku dengan seringai dingin. Lantai 3 Rumah Sakit Internasional Citra Medica yang biasanya tenang, tiba-tiba terasa mencekam. Suasana elegan dengan aroma disinfektan mahal itu, seketika berubah menjadi panggung sandiwara yang akan segera berakhir tragis bagi Aris. Aku keluar dari balik pilar besar dengan langkah yang mantap. Setiap bunyi ketukan sepatu hak tinggiku di atas lantai marmer terdengar, seperti lonceng kematian bagi harga diri suamiku. Aris masih tertawa kecil sambil mengusap perut Siska saat aku berdiri tepat 3 meter di belakang mereka. Oh, jadi ini, operasi jantung, ibu yang kamu maksud, Mas? Suaraku keluar dengan nada rendah, dingin, dan syarat akan racun. Aris membeku. Bahunya menegang seketika. Ia memutar tubuhnya perlahan seolah-olah lehernya adalah engsel karatan yang sulit digerakkan. Wajahnya yang tadi berseri-seri berubah pucat pasi, seputih kapas. Matanya membelalak, mulutnya menganga tanpa kata. Di sampingnya, wanita bernama Siska itu tampak bingung, namun tetap memegangi lengan Aris dengan posesif. Maya, kamu kenapa ada di sini? Gagap Aris. Suaranya bergetar hebat. Aku berjalan mendekat, menatapnya dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan merendahkan. Kenapa aku di sini? Mungkin Tuhan ingin aku melihat kemana perginya uang 200 juta yang baru saja aku transfer pagi tadi. Ternyata ibu tidak sedang di ruang operasi, ya? Tapi gundikmu ini yang sedang menunggu waktu untuk menelurkan anak harammu. Maya, jaga bicaramu. Ini tidak seperti yang kamu lihat. Aris mencoba membela diri, mencoba meraih tanganku, tapi aku menepisnya dengan kasar hingga ia terhuyung. Siska, yang tampaknya tidak tahu malu, malah menyela dengan suara melengking. Oh, jadi ini istri sah yang membosankan itu? Mas Aris bilang kalian sudah mau cerai. Dan jangan sebut anakku anak haram, dia punya ayah yang bertanggung jawab, tidak seperti kamu yang cuma tahu kerja. Aku tertawa. Tawa yang kering dan mengerikan. Ayah yang bertanggung jawab? Hebat sekali. Kamu tahu tidak, Siska? Baju yang dipakai, ayah bertanggung jawab, ini, sepatu yang dia injak, bahkan uang yang dia pakai untuk membayar biaya periksamu di RS mahal ini adalah uangku. Dia tidak punya apa-apa selain nyali untuk menipuku. Beberapa perawat dan pengunjung rumah sakit mulai berkerumun. Mereka berbisik-bisik, beberapa orang bahkan mulai mengeluarkan ponsel untuk merekam. Aris tampak sangat gelisah.
Harga dirinya sebagai pria sukses yang selama ini ia bangun di depan selingkuhannya mulai runtuh. Maya, tolong, jangan buat keributan di sini. Siska sedang hamil tua, dia tidak boleh stres. Kita bicara di rumah, bisik Aris, mencoba meredam suasana. Bicara di rumah? Rumah yang mana, Aris? Rumah yang sertifikatnya atas namaku? Atau rumah yang cicilannya aku yang bayar? Aku berteriak, membiarkan semua orang tahu betapa rendahnya pria di depanku ini. Dengar semuanya. Pria ini membohongiku, mengatakan ibunya sakit keras dan butuh operasi jantung. Aku memberinya 200 juta karena aku menyayangi mertuaku. Ternyata, dia memakai uang itu untuk memanjakan wanita simpanannya yang hamil 9 bulan. Suara bisikan di sekitar kami semakin kencang. Wah, tidak tahu diri ya, sudah numpang, selingkuh lagi, kasihan istrinya cantik dan kaya padahal. Kalimat-kalimat itu menghujam jantung Aris. Maya, cukup. Aris membentak, mencoba mengambil otoritasnya kembali. Aku melakukan ini karena kamu tidak pernah punya waktu untukku. Kamu hanya peduli pada perusahaanmu. Dan karena aku peduli pada perusahaanku, aku bisa melakukan ini, kataku sambil mengambil ponselku. Aku langsung menekan nomor layanan prioritas bank pribadiku. Aku mengaktifkan pengeras suara, loudspeaker, agar Aris bisa mendengar setiap katanya. Halo, Bank Mandiri Prioritas? Saya Maya Latif. Tolong blokir semua kartu debit dan kartu kredit tambahan atas nama Aris Prakasa sekarang juga. Ya, semuanya. Termasuk akses M-Banking yang terhubung dengan rekening operasional saya. Sekarang. Wajah Aris berubah dari pucat menjadi biru. Maya, apa-apaan kamu? Siska butuh biaya rawat inap hari ini. Dia harus booking kamar VIP untuk lahiran minggu depan. Pakai saja uangmu sendiri, Aris. Oh, aku lupa, kamu kan tidak punya uang. Aku tersenyum sinis. Belum puas? Aku kembali menelepon kepala keamanan di kantorku. Halo, Pak Bambang? Tolong lacak posisi mobil Fortuner hitam B1234 Mei. Matikan mesinnya secara remote melalui sistem GPS sekarang. Dan kirim mobil derek ke Rumah Sakit Citra Medika. Ambil mobil itu aset perusahaan. Jika pria yang membawanya melawan, laporkan sebagai pencurian. Aris panik. Ia meraba sakunya, mencari kunci mobil. Maya, kamu tidak bisa melakukan ini. Siska sudah kesakitan, dia harus pulang. Siska tiba-tiba memegangi perutnya, wajahnya meringis. Aduh, Mas, perutku kencang sekali. Mas, tolong. Lihat itu, Aris. Gundikmu sudah mulai bereaksi. Sepertinya bayimu tahu kalau ayahnya baru saja jadi gembel, kataku tanpa belas kasihan sedikit pun. Maya, kumohon setidaknya jangan ambil mobilnya sekarang. Bagaimana aku membawa Siska pulang? Aris memohon, matanya kini benar-benar berkaca-kaca, tapi bukan karena sedih, melainkan karena malu dan takut. Pulang? Naik angkot saja. Atau ojek online. Bukankah kamu pria hebat yang bisa menghidupi dua wanita? Buktikan sekarang. Aku merogoh tas tanganku, mengeluarkan selembar uang Rp50.000 dan melemparnya ke wajah Aris. Uang itu jatuh ke lantai dengan hina. Itu untuk ongkosmu. Anggap saja pesangon terakhir karena mulai detik ini, kamu saya pecat dari perusahaan dan dari hidupku. Aku berbalik, tidak mau lagi melihat wajah menjijikan mereka. Maya, Maya, jangan pergi. Maya, teriak Aris dari belakang. Aku terus berjalan tanpa menoleh. Di belakangku, aku bisa mendengar suara Siska yang merengek kesakitan dan Aris yang kebingungan, karena kartu ATM-nya ditolak saat ia mencoba membayar biaya pemeriksaan di kasir. Maaf Pak, kartu Anda diblokir. Suara petugas kasir terdengar cukup keras hingga mencapai telingaku. Aku tersenyum puas. Ini baru permulaan. Aku baru saja menarik oksigen dari kehidupan mewahnya. Mari kita lihat, berapa lama cinta sejati mereka bertahan saat perut lapar dan tagihan rumah sakit menumpuk di depan mata. Aku masuk ke dalam mobil pribadiku yang sudah menunggu di lobi. Jalan, Pak. Kita ke kantor pengacara sekarang, perintahku pada sopir. Hari ini Aris kehilangan segalanya. Mobil, uang,
pekerjaan, dan harga diri. Dan aku baru saja mendapatkan kembali kebebasanku. Lampu-lampu lobi rumah sakit Citra Medika yang terang benderang terasa seperti lampu interogasi bagi Aris. Ia berdiri mematung di depan meja kasir, sementara Siska duduk di kursi roda dengan wajah pucat dan keringat dingin bercucuran. "Maaf, Pak. Sekali lagi kami sampaikan, kartu kredit dan debit Anda semuanya ditolak oleh sistem. Saldo tidak mencukupi atau kartu diblokir," ucap petugas administrasi dengan nada yang mulai tidak ramah. Di belakang Aris, antrean pasien lain mulai menggerutu. "Coba lagi, Mbak." "Tidak mungkin. Tadi pagi baru saja diisi," bentak Aris, suaranya parau karena panik. "Sudah 3 kali saya coba, Pak. Hasilnya sama. Jika Bapak tidak bisa melunasi biaya pemeriksaan dan deposit kamar untuk persalinan minggu depan sebesar 50 juta hari ini, mohon maaf, reservasi kamar VIP atas nama Ibu Siska terpaksa kami batalkan," lanjut petugas itu dengan tegas. Aris meraba semua saku celananya. Ia hanya menemukan dompet kulit mahal, yang juga hadiah dari Maya. Namun isinya hanya beberapa lembar uang 100 ribuan dan uang 50 ribu yang tadi dilemparkan Maya ke wajahnya. Totalnya bahkan tidak sampai 1 juta rupiah. "Mas, perutku sakit sekali." Rasanya bayinya sudah turun, rintis Siska sambil memegangi perutnya yang besar. "Mana mobilnya? Kita pulang saja dulu, aku mau istirahat." Aris menelan ludah yang terasa seperti pasir. Mobilnya dibawa Maya, Siska. Dia mematikan mesinnya lewat GPS. "Apa? Terus kita pulang naik apa? Mas, aku ini hamil 9 bulan. Aku tidak bisa naik angkot," teriak Siska, mulai histeris. Pasien lain di lobi mulai memotret mereka, mengenali mereka sebagai pasangan yang baru saja dilabrak oleh istri sah yang kaya raya. "Diamlah, Siska. Aku sedang berpikir." Aris membentak balik. Stres mulai menggerogoti kewarasannya. Ia mencoba menelepon Maya berkali-kali, namun nomornya telah diblokir. Ia mencoba menelepon teman-teman kantornya, namun jawaban mereka seragam. "Maaf Riz, Bu Maya sudah mengeluarkan memo kalau siapapun yang membantumu akan ikut dipecat." Maya benar-benar telah memutus rantai oksigen keuangannya dalam hitungan menit. Dengan sisa harga diri yang hancur, Aris terpaksa memapas Siska keluar dari rumah sakit mewah itu. Tidak ada lagi sopir yang membukakan pintu, tidak ada lagi mobil mewah yang menunggu di lobi. Mereka berdiri di pinggir jalan raya, menunggu taksi online yang dipesan dengan sisa saldo terakhir di aplikasi Aris. Sementara itu, di rumah mewah mereka, Maya tidak tinggal diam. Ia memanggil 10 orang petugas keamanan swasta dan tim pengangkut barang. "Keluarkan semua barang-barang pria itu. Semua. Baju, sepatu, jam tangan, sampai sikat giginya. Masukkan ke dalam plastik sampah hitam dan taruh di depan gerbang luar," perintah Maya dingin. Ia berdiri di balkon, mengawasi proses pembersihan itu dengan segelas jus jeruk di tangan. "Bu, bagaimana dengan jam tangan Rolex dan koleksi tas branded yang dibelikan Ibu untuk Pak Aris?" tanya salah satu asisten rumah tangga. Maya tersenyum sinis. "Ambil kembali. Itu dibeli dengan uang perusahaanku. Masukkan ke brankas pribadiku. Yang boleh dia bawa hanyalah barang-barang yang dia beli dengan uang gajinya sendiri, yang saya yakin jumlahnya hampir tidak ada karena dia lebih suka foya-foya." Tepat saat matahari terbenam, sebuah taksi tua berhenti di depan gerbang. Aris dan Siska turun dengan susah payah. Aris tertegun melihat tumpukan plastik sampah hitam berjajar di pinggir jalan, di luar pagar rumahnya, bukan rumah Maya. "Maya, buka pintunya. Kamu tidak bisa melakukan ini. Aku masih suamimu yang sah," teriak Aris sambil menggedor pagar besi yang tinggi itu. Suara interkom di gerbang berbunyi. Suara Maya terdengar sangat jernih dan tajam. "Suami, sejak kamu menanam benih di rahim wanita lain, statusmu di rumah ini sudah berubah menjadi sampah. Dan sampah tempatnya di luar pagar, Aris." "Maya, Siska mau melahirkan. Dia butuh tempat yang layak. Setidaknya biarkan kami masuk untuk mengambil baju-bajunya. Baju-bajumu sudah ada di dalam plastik sampah itu. Silakan cari sendiri. Dan untuk wanita itu, bukankah kamu bilang kamu pria bertanggung jawab? Carilah kontrakan." "Oh, aku lupa, uangmu kan sudah habis untuk membayar pengobatan Ibu,"
yang fiktif itu. Siska mulai menangis kencang. Ia duduk di atas tumpukan plastik sampah berisi baju-baju Aris. "Mas, dingin, aku lemas. Aku lapar." Aris menendang pagar dengan frustrasi. "Maya, kamu kejam. Kamu tidak punya hati nurani. Hati nuraniku sudah mati bersama pengkhianatanmu, Aris. Oh, satu lagi, besok pagi, surat gugatan cerai dan tuntutan pengembalian dana perusahaan yang kamu gelapkan akan sampai di tangan pengacaramu. Siapkan dirimu untuk masuk penjara setelah anak harammu itu lahir," ucap Maya sebelum mematikan interkom. Malam itu, Aris Prakasa, pria yang biasanya tampil necis dan berwibawa di kantor, terduduk lesu di trotoar jalan. Di sampingnya, wanita simpanannya merintih kesakitan di atas kantong sampah. Mereka yang tadinya bermimpi hidup mewah dari uang Maya, kini benar-benar menjadi gembel di tengah kota yang dingin. Aris menatap ponselnya. Saldo rekeningnya 0 rupiah. Kartu kreditnya patah. Mobilnya hilang. Pekerjaannya musnah. Dan di depannya, seorang wanita hamil menuntut tanggung jawab yang tidak mungkin bisa ia penuhi. Inilah awal dari ganjaran setimpal yang harus ia bayar. Lampu jalan yang temaram menjadi saksi bisu betapa cepatnya roda nasib berputar. Di depan gerbang tinggi kediaman Maya yang megah, Aris terduduk lesu. Tangannya gemetar menggenggam ponsel yang layarnya sudah retak, mencoba menghubungi siapa saja yang bisa meminjamkannya uang. Namun, nihil. Semua rekan bisnis dan teman-teman yang dulu menjilatnya karena posisi Aris di perusahaan Maya, kini seolah raib ditelan bumi. "Mas sakit. Mas, ini beneran sakit." Rintihan Siska semakin menjadi. Wanita itu kini meringkuk di atas aspal, memegangi perutnya yang keras. Keringat dingin membasahi daster murah yang ia kenakan, satu-satunya pakaian yang berhasil Aris selamatkan dari plastik sampah sebelum Satpam Maya mengusir mereka menjauh dari area perumahan elit tersebut. "Sabar, Siska. Aku lagi usaha," bentak Aris frustrasi. Ego pria itu terluka hebat. Ia yang terbiasa memerintah sopir dan asisten, kini harus berdiri di pinggir jalan raya, mencoba menyetop taksi yang tak kunjung berhenti karena melihat penampilan mereka yang kumuh dan mencurigakan. Akhirnya, sebuah taksi tua mau berhenti. Aris terpaksa menjual jam tangan KW-nya, satu-satunya barang yang dikira Siska asli, kepada sopir taksi dengan harga sangat murah hanya agar mau mengantar mereka ke rumah sakit tipe C yang paling dekat. "Jangan ke rumah sakit besar, Mas. Kita nggak punya uang," bisik Aris pada dirinya sendiri, sebuah kenyataan pahit yang harus ia telan. Sementara itu, di dalam rumah yang hangat, Maya duduk di ruang kerjanya yang elegan. Di hadapannya, seorang pengacara ternama, Pak Hendra, sedang memeriksa tumpukan dokumen. "Semua sudah siap, Bu Maya. Bukti perselingkuhan, bukti penggelapan dana perusahaan berkedok biaya pengobatan orang tua, dan mutasi rekening selama setahun terakhir sudah kami amankan," ujar Pak Hendra dengan tenang. Maya menyesap teh chamomilenya perlahan. Wajahnya tenang, seolah badai yang tadi sore ia ciptakan hanyalah gangguan kecil. "Saya ingin dia tidak hanya kehilangan harta, Pak Hendra. Saya ingin dia merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang paling hina. Pastikan tuntutan ganti rugi atas penggelapan dana itu nominalnya jauh di atas kemampuannya." "Tentu, Bu. Dengan bukti yang kita punya, dia terancam hukuman penjara minimal 5 tahun dan harus mengembalikan seluruh uang yang ia ambil. Jika tidak bisa membayar, aset apapun yang tersisa, meskipun itu hanya baju di badannya, bisa kita sita," tambah pengacara itu. Maya tersenyum tipis. "Bagus. Saya ingin dia tahu bahwa menjadi benalu di hidup saya ada harganya. Dan harganya adalah kehancuran total." Kondisi di rumah sakit daerah jauh dari kata mewah. Siska ditempatkan di bangsal umum yang penuh sesak dan pengap. Tidak ada AC, tidak ada privasi, dan tidak ada pelayanan istimewa seperti yang Aris janjikan sebelumnya. "Mas, kenapa kita di sini? Ini bau, Mas, aku mau di Citra Medika yang tadi." Siska merengek di sela kontraksinya. "Diam kamu, Siska. Kamu nggak lihat kondisiku sekarang? Kita nggak punya uang. Kartuku semua diblokir Maya," bentak Aris. Ia berdiri di sudut bangsal, merasa sangat malu karena dilihat oleh keluarga pasien lain. Seorang perawat datang dengan wajah lelah. "Pak,
Ini tagihan untuk administrasi awal dan biaya obat-obatan induksi. Totalnya 3 juta rupiah. Mohon segera diselesaikan di kasir agar tindakan bisa segera dilakukan. Pasien sudah lewat HPL, hari perkiraan lahir, ini berisiko kalau tidak segera ditangani. Aris menatap lembaran kertas itu dengan tangan gemetar. 3 juta rupiah. Bagi Aris yang dulu, itu hanyalah harga sekali makan siang di restoran bintang 5. Namun sekarang, angka itu terasa seperti gunung yang mustahil didaki. Bisa nanti setelah lahir. Sus? Tanya Aris dengan suara sangat rendah, hampir berbisik. Perawat itu menghela napas, menatap Aris dengan pandangan menghina yang sudah sering ia gunakan untuk pasien-pasien kurang mampu. Ini aturan rumah sakit, Pak. Apalagi Bapak tidak punya BPJS yang aktif atas nama mandiri. Bapak kan bukan pasien darurat yang tidak sadarkan diri. Mohon segera diurus. Aris keluar dari bangsal dengan langkah gontai. Ia pergi ke depan rumah sakit, berdiri di bawah lampu jalan yang remang-remang. Ia mengeluarkan ponselnya lagi, satu-satunya benda berharga yang tersisa. Dengan berat hati, ia menelepon ibunya di desa, ibu yang ia jadikan tameng untuk menipu Maya. Halo, Ibu. Suara Aris pecah. Aris? Kamu di mana? Kok nggak ada kabar? Katanya mau kirim uang buat renovasi dapur. Suara ibunya di seberang sana terdengar sehat dan menuntut. Bu, Aris. Aris butuh uang, Bu. Aris lagi susah. Susah gimana? Kamu kan suaminya Maya yang kaya itu. Masa minta uang sama ibu yang di desa? Ibu malah mau minta uang sama kamu. Aris memejamkan mata. Ia sadar, selama ini ia hanya membangun hubungan berdasarkan materi dengan semua orang, termasuk keluarganya sendiri. Saat ia jatuh, tidak ada satupun tangan yang terulur untuk menangkapnya. Ibu, Aris dipecat. Aris diusir. Aris butuh 3 juta buat biaya persalinan. Apa? Persalinan siapa? Maya hamil? Bukannya kalian bilang belum mau punya anak? Bukan Maya, Bu, ada wanita lain. Goblok kamu, Aris. Sudah punya istri kaya dan baik malah cari penyakit. Ibu nggak punya uang sehebat itu. Jangan telepon ibu kalau cuma mau minta uang. Klik. Sambungan diputus. Aris terjatuh berlutut di atas trotoar. Hujan mulai turun, membasahi tubuhnya yang kini hanya dibalut kemeja tipis. Ia teringat bagaimana dulu ia selalu meremehkan Maya, menganggap istrinya itu hanyalah mesin uang yang bodoh dan mudah dibohongi. Kini, ia sadar, dialah yang bodoh. Ia baru saja membuang berlian demi sebuah kerikil yang kini malah membebaninya. Di dalam bangsal, teriakan Siska terdengar memilukan. Tapi bagi Aris, suara itu bukan lagi musik cinta, melainkan lonceng kematian bagi masa depannya. Ia benar-benar telah menjadi gembel, persis seperti yang Maya katakan. Malam semakin larut, namun udara di dalam bangsal kelas 3 rumah sakit umum daerah itu terasa semakin menyesakan. Bau pembersih lantai murahan bercampur dengan aroma keringat dari belasan pasien lain yang memenuhi ruangan. Tidak ada tirai sutra, tidak ada pengharum ruangan lavender, dan tidak ada privasi. Disinilah Aris Prakasa, pria yang biasanya menghabiskan malam di ranjang empuk dengan sprei berkerapatan benang tinggi, kini harus berdiri bersandar di dinding yang catnya sudah mengelupas. Di depannya, di atas ranjang besi yang berderit setiap kali ada pergerakan, Siska mengerang hebat. Rambutnya yang biasanya tertata rapi kini lepek oleh keringat. Wajahnya yang dulu ia anggap lebih segar dari Maya, kini tampak kusam dan penuh guratan penderitaan. Mas Aris sakit sekali, Mas panggil dokter, aku mau sesar saja, aku nggak kuat. Rintih Siska sambil mencengkeram besi ranjang. Aris mendekat, tapi ia tidak berani menyentuh Siska. Ada rasa jijik dan penyesalan yang mulai tumbuh di sudut hatinya. Sabar, Siska. Dokter bilang pembukaannya masih lama. Dan kita tidak punya uang untuk operasi sesar. Biayanya bisa 30 juta di sini kalau tanpa asuransi. Kamu harus normal. Normal gimana? Bayinya besar. Mas, kamu janji mau kasih aku fasilitas terbaik. Kamu bilang Maya itu bodoh, dan kamu bisa ambil hartanya kapan saja. Mana janjimu? Siska berteriak di sela rasa sakitnya,
membuat beberapa pasien lain menoleh dengan tatapan terganggu. "Diam, Siska. Kamu tidak lihat aku juga sedang pusing?" bentak Aris. Suaranya pecah. Ia merasa seperti pecundang yang sedang dikuliti hidup-hidup. Setiap teriakan Siska terasa seperti tamparan bagi Aris. Ia teringat bagaimana 3 hari lalu ia masih memesan steak wagyu dengan kartu kredit Maya, tertawa meremehkan istrinya yang sedang sibuk bekerja demi masa depan mereka. Kini, untuk membeli sebotol air mineral di kantin rumah sakit saja, Aris harus menghitung sisa koin di kantong celananya. Di sisi lain kota, di sebuah restoran rooftop yang menyajikan pemandangan lampu kota yang gemerlap, Maya duduk dengan anggun. Ia mengenakan gaun sutra berwarna hitam yang elegan, senada dengan suasana hatinya yang dingin namun tenang. Di depannya bukan Aris, melainkan Pak Gunawan, auditor internal perusahaannya. "Ini laporannya, Bu Maya." Pak Gunawan menyodorkan sebuah map tebal. Selama 2 tahun terakhir, Pak Aris telah memanipulasi laporan operasional di cabang. Ada aliran dana yang masuk rekening atas nama Siska Amelia secara rutin. Totalnya mencapai 1,5 miliar rupiah. Tanpa pilihan lain, Aris menyeberang jalan. Ia mendekati seorang mandor pasar yang bertubuh tambun. "Pak, apa ada pekerjaan?" "Apa saja, yang penting saya bisa dapat uang cash sekarang," ucap Aris dengan suara rendah, menunduk dalam-dalam agar wajahnya tidak dikenali. Mandor itu memperhatikannya dari ujung kepala sampai kaki. Meskipun kemeja Aris sudah kusut dan kotor, potongan rambut dan sisa-sisa wibawanya masih terlihat. "Kamu? Kelihatannya kamu orang kantoran. Kuat panggul karung bawang 50 kilo?" Aris menelan ludah. Ia yang biasanya hanya mengangkat pulpen atau menggeser kursor mouse, kini harus memikul beban 50 kilogram di pundaknya. "Saya kuat, Pak. Tolong saya." "Ya sudah. 1 karung saya bayar 5.000 rupiah. Kamu pindahkan dari truk itu ke gudang di ujung sana," tunjuk sang mandor. Aris mulai bekerja. Karung pertama terasa seperti meremukan tulang bahunya. Bau bawang yang menyengat mulai meresap ke dalam pori-pori kulit dan pakaian mahalnya. Keringat bercucuran, membasahi kemeja brand ternama yang kini tak lebih dari kain pel. Baru 5 karung, napasnya sudah tersengal-sengal dan kakinya gemetar. Setiap kali ia merasa ingin menyerah, bayangan wajah Maya yang dingin muncul di benaknya. Ia merasa terhina. Bagaimana bisa ia, Aris Prakasa, berakhir menjadi kuli panggul di pasar becek? Namun, tagihan rumah sakit dan tuntutan Siska terus mengejarnya seperti hantu. Pukul 10 pagi, sebuah mobil mewah Mercedes-Benz berwarna perak berhenti di lobi RSUD. Pintu terbuka, dan Maya keluar dengan penampilan yang sangat kontras dengan lingkungan sekitarnya. Ia mengenakan kacamata hitam besar, tas tangan seharga ratusan juta, dan menebar aroma parfum mahal yang seketika mengalahkan bau obat-obatan di lobi itu. Ia datang bukan untuk menjenguk Aris, tapi untuk memastikan penderitaan pria itu berjalan sesuai rencana. Ia didampingi oleh 2 orang pengawal bertubuh tegap. Maya berjalan menuju bangsal kelas 3. Kehadirannya membuat seluruh penghuni bangsal terdiam. Siska, yang sedang mencoba menyusui bayinya sambil menangis, tersentak melihat Maya berdiri di ujung ranjangnya. "Wah, selamat di atas kelahiran anak kalian," ucap Maya dengan nada yang sangat manis, namun terdengar sangat mengerikan di telinga Siska. "Maya, mau apa kamu kesini?" Suara Siska bergetar ketakutan. Maya tidak menjawab. Ia hanya melirik bayi itu sekilas. Kasihan sekali bayi ini. Baru lahir sudah harus merasakan panasnya ruangan tanpa AC dan bau disinfektan murah. Dan ibunya, oh, kamu terlihat 10 tahun lebih tua, Siska. "Pergi kamu. Jangan ganggu kami," teriak Siska histeris. Maya hanya tersenyum tenang. Ia mengeluarkan sebuah dokumen dari tasnya dan meletakkannya di atas perut Siska yang masih buncit. "Ini adalah surat somasi terakhir. Mobil sedan yang kamu pakai di rumah kontrakan sudah ditarik pagi ini. Dan rumah kontrakan itu? Pemiliknya sudah memutuskan kontrak, karena uang sewanya ternyata diambil dari dana penggelapan Aris di kantorku. Kamu punya waktu sampai besok untuk mengosongkan tempat itu, atau barang-barangmu akan dibuang ke tempat sampah." Kamu keterlaluan, Maya. Aku baru saja melahirkan." Siska meraung. "Keterlaluan? Kamu tahu apa yang lebih keterlaluan?"
Makan dari keringat istri sah pria yang kamu tiduri selama berbulan-bulan. Itulah yang keterlaluan, jawab Maya dingin. Tepat saat itu, Aris masuk ke dalam bangsal. Penampilannya sangat mengenaskan. Kemejanya basah kuyup oleh keringat, bahunya kotor terkena sisa-sisa kulit bawang, dan tangannya hitam berdebu. Di tangannya, ia memegang beberapa lembar uang 10 ribuan, hasil memanggul puluhan karung bawang. Aris membeku di pintu saat melihat Maya. Maya berbalik, menatap Aris dengan pandangan yang paling menghina yang pernah Aris lihat seumur hidupnya. Oh, lihatlah sang pangeran kita. Baru pulang kerja. Mas, bau sekali ya, bau bawang bercampur bau kemiskinan. Aris meremas uang di tangannya. Ia ingin marah, tapi ia tidak punya kekuatan. Maya, cukup. Kamu sudah ambil semuanya. Apalagi yang kamu mau? Aku belum ambil semuanya, Aris. Aku belum mengambil kebebasanmu. Maya mendekat, berbisik tepat di telinga Aris yang bau keringat. Polisi akan menjemputmu tepat saat Siska diperbolehkan pulang dari rumah sakit ini. Aku sudah memastikan pihak rumah sakit tidak akan memberikan diskon 1 rupiah pun padamu. Kamu harus melunasi semuanya, atau bayi ini tidak bisa keluar. Maya mengeluarkan selembar uang 100 ribu dari tasnya, melipatnya menjadi kecil, dan menyelipkannya di saku kemeja Aris yang kotor. Ini untuk beli sabun. Kamu bau sekali, Aris. Aku malu pernah menikah dengan pria sekotor ini. Maya berbalik dan melangkah pergi dengan anggun, diikuti oleh pengawalnya. Suara ketukan sepatu hak tingginya terdengar seperti tarian kemenangan. Aris terjatuh di lantai samping ranjang Siska. Uang hasil kerjanya yang hanya 50 ribu rupiah berhamburan. Siska mulai berteriak menyalahkannya lagi. Bayi mereka menangis kencang karena lapar, dan perawat datang membawa tagihan baru untuk biaya oksigen bayi. Dunia Aris benar-benar runtuh. Ia memiliki anak, tapi ia tidak punya masa depan. Ia memiliki kekasih, tapi hanya ada kebencian di antara mereka. Ia telah menjadi gembel di tengah kemegahan kota yang dulu ia kuasai di bawah ketiak istrinya. Langit di atas RSUD tampak labu, seolah-olah alam pun enggan memberikan sinar harapan bagi Aris Prakasa. Pria itu berdiri di koridor panjang yang berbau amonia, menatap pintu kaca ruang administrasi dengan pandangan kosong. Di tangannya, selembar kertas tagihan berwarna merah muda sudah lecek terkena keringat dingin. Angka 12,5 juta rupiah tertera di sana, biaya persalinan darurat, perawatan bayi di inkubator karena kuning, dan obat-obatan pasca pendarahan Siska. Bagi Aris yang dulu, uang 12 juta hanyalah biaya servis rutin mobil Fortunernya. Namun kini, setelah bekerja menjadi kuli panggul di pasar selama 2 hari penuh, hingga punggungnya lecet-lecet dan berdarah, ia hanya mampu mengumpulkan uang 300 ribu rupiah. Pak Aris, jika sampai jam 2 siang ini deposit tidak ditambah, kami terpaksa memindahkan Ibu Siska ke bangsal sosial, dan bayi Anda tidak diperbolehkan dibawa pulang sampai biaya administrasi lunas. Suara petugas administrasi itu terdengar seperti vonis mati. Aris kembali ke bangsal. Di sana, Siska sedang menangis sambil mencoba menenangkan bayi yang terus menjerit karena lapar. Siska tampak mengerikan. Wajahnya sembab, rambutnya gimbal, dan ia terus mengeluh tentang rasa sakit di jahitan operasinya. Mas, mana susunya? Bayinya lapar. Dan aku lapar. Mas, masa aku cuma dikasih nasi putih sama sayur bening dari rumah sakit? Aku mau makan ayam goreng, aku mau vitamin yang mahal. Keluh Siska dengan suara serak. Aris menatap Siska dengan kebencian yang mendidih. Diam kamu, Siska. Kamu tidak lihat aku sudah hampir mati bekerja di pasar? Kamu pikir uang jatuh dari langit? Gara-gara kamu aku kehilangan Maya. Gara-gara kamu aku kehilangan rumah, mobil, dan jabatanku. Siska tersentak, ia memelototi Aris. Gara-gara aku? Kamu yang mengejarku. Kamu yang bilang istrimu itu seperti robot yang tidak punya perasaan. Kamu yang bilang. Maya membaca angka-angka itu tanpa ekspresi. 1,5 miliar. Uang yang seharusnya bisa digunakan untuk bonus karyawan atau ekspansi bisnis, ternyata mengalir ke rahim wanita simpanan suaminya. Lakukan audit forensik lebih dalam, Pak Gunawan. Saya ingin setiap rupiah yang dia curi kembali, atau dia harus membayarnya dengan waktu di balik jeruji besi. Jangan beri ampun, ucap Maya datar. Baik, Bu. Mengenai aset bergerak,
Mobil Fortuner sudah berhasil ditarik dan sekarang ada di gudang kantor. Mobil sedan yang sering dipakai wanita itu juga terdaftar atas nama perusahaan. Apakah ingin ditarik juga? Maya tersenyum sinis. Tarik besok pagi. Biarkan dia tahu rasanya tidak punya kendaraan saat harus membawa bayi keluar dari rumah sakit. Kalau dia bisa keluar. Setelah Pak Gunawan pamit, Maya menyesap red wine-nya. Ia mengeluarkan ponsel dan melihat notifikasi dari aplikasi pelacak GPS yang masih terpasang di ponsel Aris, yang juga aset perusahaan. Aris berada di RSUD. Sebuah tempat yang sangat tidak layak bagi standar hidup pria itu biasanya. Nikmati malammu, Aris. Ini adalah malam terakhirmu sebagai orang bebas, dan malam pertama bagi anakmu untuk merasakan kemiskinan. Gumam Maya. Kembali ke rumah sakit, keadaan semakin kacau. Perawat datang dengan wajah masam. Pak, kondisi janin detak jantungnya melemah. Pasien harus segera diinduksi atau dilakukan tindakan operasi segera. Bagaimana dengan administrasinya? Kami tidak bisa memasukkan pasien ke ruang operasi sebelum ada jaminan pembayaran atau uang muka minimal 10 juta rupiah. Aris gemetar. Sus, tolonglah, saya ini manajer di perusahaan besar. Saya akan bayar besok pagi. Perawat itu menatap Aris dari atas ke bawah. Kemeja Aris sudah kusut. Tidak ada jam tangan mewah di pergelangan tangannya, dan matanya menunjukkan keputusasaan. Maaf, Pak. Aturan tetap aturan. Banyak orang mengaku manajer tapi ternyata tidak bisa bayar. Kalau tidak ada uang, kami hanya bisa memantau di sini dengan fasilitas seadanya. Mas, tolong aku, Mas. Sakit sekali. Siska menjerit lagi, kali ini lebih kencang hingga tubuhnya melengkung. Aris berlari keluar bangsal. Ia mencari tempat sepi dan mencoba menelepon mertuanya, Ayah Maya. Ia berharap Ayah Maya yang berhati lembut bisa memberinya pinjaman tanpa sepengetahuan Maya. Halo, Papa. Suara Aris memelas. Jangan panggil aku Papa. Dasar pria tidak tahu diuntung. Suara bariton Ayah Maya menggelegar di telepon. Maya sudah menceritakan semuanya. Kamu menipu soal kesehatan ibumu demi wanita jalang itu? Kamu sudah gila, Aris. Jangan pernah injakan kakimu di rumah kami lagi. Kalau aku melihat wajahmu, aku sendiri yang akan menyeretmu ke kantor polisi. Tut. Sambungan diputus. Aris menyandarkan kepalanya di tembok rumah sakit yang dingin. Ia merasa dunianya benar-benar telah kiamat. Ia mencoba membuka aplikasi perbankannya, berharap ada keajaiban, tapi yang terlihat hanyalah angka nol besar di semua rekeningnya. Maya benar-benar teliti, dia telah mencabut semua akses, termasuk rekening darurat yang Aris pikir tersembunyi. Tiba-tiba, seorang pria berpakaian safari mendekati Aris. Pak Aris Prakasa. Aris mendongak, ada sedikit harapan. Ya, saya. Anda siapa? Utusan Maya? Pria itu menyodorkan sebuah amplop coklat besar. Saya dari tim legal Bu Maya Latif. Ini adalah surat sita jaminan untuk semua barang pribadi yang Anda miliki yang dibeli menggunakan dana perusahaan, termasuk ponsel yang Anda pegang sekarang. Apa? Tidak mungkin. Ini ponsel pribadiku. Ponsel ini terdaftar sebagai inventaris kantor, Pak. Jika Anda tidak menyerahkannya sekarang, kami akan memanggil polisi atas tuduhan penggelapan aset. Dan satu lagi, besok pagi jam 8, mobil sedan yang ada di kontrakan Siska Amelia akan kami derek. Aris menyerahkan ponselnya dengan tangan gemetar. Kini ia benar-benar buta dan tuli. Tanpa ponsel, tanpa uang, tanpa kendaraan, dan tanpa dukungan. Ia kembali ke dalam bangsal dengan langkah seperti mayat hidup. Di dalam, Siska sudah tidak lagi berteriak. Ia hanya terisak lemah, tenaganya habis. Mas, aku takut bayinya nggak gerak. Aris duduk di samping ranjang Siska, menatap langit-langit bangsal yang kusam. Ia baru menyadari satu hal, cintanya pada Siska ternyata hanya sebatas kesenangan materi. Saat semua kemewahan itu hilang, yang tersisa hanyalah dua orang asing yang saling menyalahkan dalam lubang kesengsaraan yang mereka gali sendiri. Ganjaran itu belum selesai. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidup Aris, di mana ia harus menyaksikan wanita yang ia pilih sebagai pengganti istrinya yang hebat, menderita karena ketidakmampuannya sendiri. Sementara di kejauhan,
Maya tertidur lelap dengan kemenangan di tangannya. Fajar menyingsing di ufuk timur. Namun bagi Aris, cahaya matahari itu terasa seperti api yang membakar sisa-sisa harapannya. Setelah belasan jam berjuang dalam kesakitan di bangsal yang pengap, akhirnya suara tangisan bayi pecah di ruang persalinan kelas 3 RSUD. Seorang bayi laki-laki telah lahir ke dunia. Namun, tidak ada haru biru kebahagiaan. Yang ada hanyalah wajah pucat Siska yang tampak sangat menderita dan wajah Aris yang terlihat seperti mayat hidup. Selamat, Pak. Bayinya laki-laki, beratnya 3,8 kilogram. Karena persalinannya sulit dan ada robekan jalan lahir yang cukup parah, Ibu Siska harus diobservasi lebih ketat dan butuh obat-obatan tambahan, ujar bidan jaga dengan nada datar, tanpa senyuman. Aris hanya mengangguk lemah. Pikirannya tidak pada bayinya, melainkan pada kertas tagihan yang baru saja diletakkan di atas meja nakas kayu yang sudah reot. Angka di sana terus membengkak. Biaya persalinan, biaya perawatan bayi, biaya obat-obatan, dan biaya tambahan karena Siska sempat mengalami pendarahan kecil. Totalnya kini mencapai 7 juta rupiah. Siska, yang baru saja dipindahkan kembali ke ranjangnya, menatap Aris dengan mata cekung. Mas, bayinya haus. Susternya bilang aku belum keluar ASI-nya karena stres. Kita harus beli susu formula yang mahal itu, Mas. Aku nggak mau anakku minum susu murah. Aris memijat pelipisnya yang berdenyut. Susu mahal dari mana, Siska? Makan saja kita belum sejak kemarin. Kamu jahat, Mas. Kamu janji akan memberikan yang terbaik untuk anak ini. Sekarang lihat kita. Aku tidur di kasur keras, gerah, dan bayiku menangis. Siska mulai terisak. Namun tangisannya tidak lagi memicu rasa iba di hati Aris, melainkan kejengkelan yang luar biasa. Diamlah. Aku akan cari jalan keluar. Bentak Aris sebelum melangkah keluar dari ruangan itu dengan langkah kasar. Aris berjalan menyusuri koridor rumah sakit yang mulai ramai. Perutnya melilit karena lapar. Ia merogoh kantongnya, hanya ada beberapa keping uang koin. Tiba-tiba, ia melihat sebuah plang di seberang rumah sakit, pasar induk. Di sana, aktivitas pagi sudah sangat sibuk. Truk-truk besar bermuatan sayur dan buah sedang bongkar muat. Akan menjadikanku ratu. Sekarang lihat, aku bukan ratu, aku gembel di rumah sakit ini. Kalau bukan karena bayi haram itu, aku tidak akan sesusah ini. Bentak Aris sambil menunjuk bayi yang malang itu. Siska terdiam, air matanya jatuh deras. Di tengah pertengkaran hebat itu, pintu bangsal terbuka. 2 orang pria berseragam polisi masuk dengan langkah tegap, diikuti oleh asisten pribadi Maya, seorang pria bernama Dimas. Wajah Aris seketika memucat. Ia mencoba berdiri, hendak lari menuju pintu belakang bangsal, namun kakinya lemas. Saudara Aris Prakasa? Tanya salah satu polisi dengan nada tegas. Iya, saya ada apa ya, Pak? Aris mencoba mengatur napasnya yang memburu. Kami memiliki surat perintah penangkapan atas nama Anda terkait laporan penggelapan dana perusahaan PT Maya Global Furniture, senilai 1,5 miliar rupiah. Anda juga dilaporkan atas tuduhan penipuan dokumen medis. Polisi itu mengeluarkan borgol perak yang berkilau di bawah lampu neon yang berkedip. Tidak, Pak, tolong. Istri saya, maksud saya, wanita ini baru saja melahirkan. Saya harus mengurusnya. Aris memohon, air matanya mulai mengalir. Bukan karena kasihan pada Siska, tapi karena ia takut masuk penjara. Biaya rumah sakit dan nasib wanita ini bukan urusan kami. Silakan ikut ke kantor polisi sekarang. Polisi itu menarik tangan Aris dan mengunci borgolnya dengan bunyi klik yang mematikan. Siska menjerit histeris. Mas Aris, jangan tinggalkan aku. Mas, bagaimana dengan tagihan ini? Bagaimana dengan bayinya? Aris tidak menoleh. Ia diseret keluar melewati lorong-lorong rumah sakit. Orang-orang yang lewat berbisik-bisik, beberapa ada yang mengenali Aris sebagai pria yang beberapa hari lalu dilabrak istrinya. Ia menjadi tontonan, objek penghinaan yang nyata. Di luar rumah sakit, sebuah mobil Range Rover hitam keluaran terbaru berhenti tepat di depan pintu keluar. Kaca jendela belakang perlahan turun, memperlihatkan sosok Maya yang tampil sangat memukau. Ia mengenakan blus putih bersih dengan aksen emas, terlihat sangat berkelas dan sangat jauh dari jangkauan Aris.
Polisi membawa Aris melintasi mobil tersebut. Maya meminta polisi berhenti sebentar. Maya turun dari mobil, melangkah dengan tenang mendekati suaminya. Atau lebih tepatnya, pria yang akan segera ia ceraikan itu. Bau bawang dan keringat dari tubuh Aris tercium menyengat, membuat Maya sedikit mengernyitkan hidung dan mengeluarkan sapu tangan sutranya. Maya, tolong aku. Cabut laporannya, Maya. Aku janji akan sujud di kakimu, aku akan jadi pembantumu, tolong jangan penjara aku. Aris berlutut di atas aspal panas, menangis terseduh-seduh di depan kaki Maya. Maya menatapnya dengan tatapan kosong, seolah melihat tumpukan sampah di pinggir jalan. Sujud di kakiku? Aris, kaki ini terlalu suci untuk disentuh oleh pria sepertimu. Uang 1,5 miliar yang kamu curi, itu bukan hanya uangku, tapi uang hasil keringat ribuan karyawanku yang kamu hianati demi memuaskan nafsu dan egomu. Maya, Siska dan bayi itu, mereka tidak punya siapa-siapa. Itu konsekuensi, Aris. Kamu yang menanam, kamu yang menuai. Kamu bilang aku robot yang tidak punya perasaan, kan? Nah, sekarang robot ini sedang bekerja sesuai program hukum. Selamat menikmati Hotel Prodeo. Aku sudah memastikan kamu mendapatkan sel yang paling nyaman, bersama narapidana lainnya. Maya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang lebih dingin dari es kutub. Kamu kejam, Maya. Kamu wanita iblis. Teriak Aris saat polisi mulai menariknya masuk ke dalam mobil tahanan. Aku bukan iblis, Aris. Aku hanyalah cermin. Aku memantulkan apa yang kamu berikan padaku. Kamu memberikan pengkhianatan, maka aku memberikan kehancuran. Jawab Maya dengan suara yang tenang namun berwibawa. Mobil polisi itu melaju pergi, membawa Aris menuju kegelapan masa depan di balik jeruji besi. Maya kemudian menoleh ke arah Dimas, asistennya. Dimas, bagaimana dengan wanita di dalam? Siska sedang histeris, Bu. Pihak rumah sakit akan memindahkannya ke bangsal isolasi karena dia tidak bisa membayar. Mobil sedannya sudah berhasil kita sita pagi tadi. Kontrakan mereka juga sudah dikosongkan. Dia benar-benar tidak punya tempat tinggal sekarang. Maya mengangguk. Biarkan dia. Jangan beri dia uang sepeser pun. Tapi, mengenai bayi itu, pastikan bayi itu mendapatkan perawatan medis yang cukup sampai dia sehat. Setelah itu, jika Siska tidak mampu merawatnya, dan saya yakin dia tidak akan mampu, hubungi dinas sosial. Bayi itu tidak berdosa, tapi dia tidak boleh tumbuh di bawah asuhan wanita seperti itu. Baik, Bu Maya. Maya kembali masuk ke dalam mobilnya. Ia mengambil ponselnya dan mengirimkan pesan singkat kepada pengacaranya. Proses perceraian dipercepat. Pastikan dia keluar dari penjara 10 tahun lagi dalam keadaan tidak punya apa-apa. Saat mobil mulai melaju meninggalkan RSUD, Maya menatap pantulan dirinya di kaca. Ia merasa lega. Beban berat yang selama ini ia pikul, seorang suami parasit yang hanya tahu cara menghabiskan uang, kini telah lepas. Di dalam bangsal rumah sakit, Siska meratap sendirian. Ia menatap bayi di pelukannya, lalu menatap pintu yang tertutup. Ia baru menyadari bahwa tanpa uang Maya yang mengalir melalui Aris, ia hanyalah seorang wanita biasa yang tidak punya daya apa-apa. Ia ditinggalkan oleh pria yang katanya mencintainya, dan ia diusir oleh dunia yang dulu ia pamerkan dengan penuh kesombongan. Siska harus menghadapi kenyataan pahit. Mulai hari ini, ia adalah tunawisma dengan seorang bayi, tanpa uang, tanpa kendaraan, dan tanpa masa depan. Ia telah menjadi gembel, persis seperti yang direncanakan oleh Maya. Inilah akhir dari sebuah pengkhianatan. Sebuah kehancuran yang sempurna, yang dibangun di atas fondasi kebohongan. Maya kini melaju menuju kebebasannya. Sementara Aris dan Siska tenggelam dalam lubang kemiskinan dan penderitaan yang mereka gali sendiri. 1 tahun kemudian, sinar matahari pagi masuk melalui jendela kaca besar di kantor pusat Maya Global Group yang baru. Gedung pencakar langit ini adalah simbol keberhasilan Maya yang berhasil melakukan ekspansi bisnis hingga ke pasar Eropa hanya dalam waktu 1 tahun. Maya berdiri di depan jendela, menyesap kopi hitamnya sambil menatap pemandangan kota yang sibuk di bawah sana. Ia tampak lebih muda, lebih segar, dan jauh lebih berwibawa. Tidak ada lagi gurat kesedihan atau kelelahan di wajahnya. Pengkhianatan Aris ternyata bukanlah akhir dari dunianya, melainkan pupuk yang membuatnya tumbuh jauh lebih kuat.
Masuk, ucap Maya tenang. Dimas, asisten setianya, masuk membawa beberapa berkas dan sebuah tablet. Selamat pagi, Bu Maya. Ini laporan keuangan kuartal terakhir. Kita melampaui target sebesar 20%. Dan ada kabar terbaru yang Ibu minta mengenai kasus itu. Maya berbalik, meletakkan cangkir kopinya. Bagaimana kabarnya? Aris Prakasa baru saja menerima vonis tambahan karena terbukti melakukan pencucian uang dari dana perusahaan yang lain. Total hukumannya menjadi 12 tahun penjara. Saya dengar dari orang dalam, dia sering menjadi bulan-bulanan narapidana lain karena sifatnya yang sombong namun tidak punya daya apa-apa, lapor Dimas tanpa ekspresi. Maya hanya mengangguk kecil. Tidak ada rasa kasihan, tidak ada pula rasa benci yang meluap-luap. Baginya, Aris hanyalah sebuah noda masa lalu yang sudah ia bersihkan. Lalu, wanita itu, Siska Amelia hidup terlunta-lunta di pinggiran kota. Bayinya akhirnya diambil alih oleh negara, karena dia terbukti mengabaikan anak tersebut, dan terlibat dalam kasus penipuan kecil-kecilan di pasar. Dia sempat mencoba mendatangi kantor lama ibu untuk meminta bantuan, tapi keamanan langsung mengusirnya. Terakhir terlihat, dia bekerja sebagai tukang cuci piring di warung tenda dengan kondisi kesehatan yang memprihatinkan. Lanjut Dimas. Maya menghela napas panjang. Biarlah mereka memanen apa yang mereka tanam. Keadilan Tuhan tidak pernah datang terlambat. Sore harinya, Maya pulang ke rumahnya, bukan rumah yang dulu ia tinggali bersama Aris. Ia sudah menjual rumah penuh kenangan pahit itu, dan membangun sebuah villa minimalis yang asri di kawasan perbukitan. Di sana, ia disambut oleh tawa hangat keluarga dan sahabat-sahabat sejatinya. Tidak ada lagi parasit yang mencoba menghisap hartanya. Hidupnya kini dikelilingi oleh orang-orang yang tulus mencintainya karena pribadinya, bukan karena posisinya. Maya duduk di teras, melihat matahari terbenam dengan warna jingga yang indah. Ia membuka sebuah buku catatan kecil miliknya. Di halaman pertama, ia menuliskan satu kalimat yang menjadi pegangan hidupnya sekarang. Harga diriku tidak ditentukan oleh siapa yang mendampingiku, tapi oleh bagaimana aku bangkit setelah dijatuhkan. Ia menutup buku itu dengan senyum kepuasan. Ia telah membuktikan bahwa pembalasan dendam terbaik bukanlah dengan terus membenci, melainkan dengan menjadi versi diri yang paling sukses dan bahagia, hingga para pengkhianat itu tidak lagi memiliki tempat, bahkan dalam ingatannya. Maya kini benar-benar bebas. Ia adalah ratu di kerajaannya sendiri, dan fajar baru telah menyingsing untuknya.